orang yang merasa dirinya sebagai pahlawan kesiangan, mengaku-ngaku, itu yang sekarang ini lagi gencar-gencar. Dari 10 ini pasti ada yang lulus, dia dapat duit. Makanya dengan adanya fakta integritas ini yang nanti akan kita boomingkan, pejabat-pejabat parti, para asisten. Laomena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku Utara luar biasa. Hai, apa kabar Basudara dimanapun Anda berada? Senang sekali saya dengan Serdakot Arvita dan partner saya Sertukuat Gita. Kembali lagi dalam podcast Patimura. Nah Mbak, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, mari kita menyapa Basudara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya Mbak ya. Betul, tetap semangat walaupun hujan, terik matahari di hari ini panas sekali ya betul. Mbak ya, harus tetap semangat ya Mbak. Nah saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Basudara dimanapun Anda berada yang telah mendukung dan membuat podcast ini menjadi podcast yang terkenal di Maluku dan Maluku Utara. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi nih Mbak, di episode kita kali ini kita telah kedatangan tamu yang istimewa ya Mbak ya. Betul. Mungkin Mbak bisa spill nih siapa nih narasumber kita nih. Oh boleh, saya spill ya sedikit-sedikit. Baik Mbak. Nah, narasumber kali ini itu kita kedatangan pejabat Kodam 15 Patimura nih. Beliau menjabat sebagai Aspes Kasdam 15 Patimura. Beliau membidangi di bidang personalia ya Mbak betul, ya. Betul. Baiklah. Langsung saja kita sapa nih Mbak ya. Betul. Aspes Kasdam 15 Patimura, Kolonel Arhanud Hendra Roza SIP. Terima kasih, saya Kolonel Arhanud Hendra Roza SIP MHAN, Akmil 1999. Saya sebagai Aspes Kasdam 15 Patimura yang selama ini mengawaki bidang spes di Kodam Patimura. Nah, Bapak, kan kita hari ini temanya tentang menjadi prajurit itu adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Ya. Sebelum kita memasuki perbincangan kita di tema kita kali ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan riwayat singkat hidup Bapak kepada pemirsa podcast Patimura, Bapak. Terima kasih. Riwayat hidup saya sebelum saya menjadi Aspes Kodam Patimura, saya Sesko TNI. Sebelum Sesko TNI saya di Bandung. Sebelum saya Bandung menjadi Dandim 1207 Kota Pontianak. Sebelum itu saya menjadi Waspes Kodam 1, Pabandia Diaga, dulu Pabandia Diaga yang mengawaki bidang rekrutmen prajurit ini di Kodam Iskandar Muda. Wah, berarti Bapak sudah keliling-keliling Indonesia ya Bapak. Alhamdulillah, muter-muter. Dari Kalimantan ke Ambon cukup jauh ya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak waktu pertama kali penempatan di Ambon nih Bapak? Ya, luar biasa. Dulu saya pernah tugas juga di sini 2001 sampai 2003. Wah, 2000 saya baru lahir tuh Bapak. Iya, kebetulan saya Satgas dulu di sini, udah muter keliling Ambon. Berarti Bapak sudah nyaman ya di Ambon? 2,5 tahun, alhamdulillah. Berarti Bapak tidak usah pindah-pindah lagi ya Bapak ya? Kelewatan. Siap Bapak, izin. Nah Bapak, apakah ada perubahan signifikan dalam persyaratan usia, pendidikan atau kesehatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nih? Kalau untuk perubahan itu yang yang lain-lain tidak berubah. Yang berubah itu sementara untuk tahun 2025 untuk Caba PK gelombang 2, Tamtama PK gelombang 3 hanya perubahan di tinggi. Yang untuk Tamtama yang seharusnya itu 163 menjadi 158 sekarang. Usianya yang seharusnya 22 menjadi 24. Ini memberi kesempatan seluas-luasnya untuk pemuda wilayah Maluku Utara untuk mencari kesempatan mengabdi, bergabung di lingkungan TNI Angkatan Darat. Wah, makin banyak juga nih nanti casis-casis yang akan mendaftar nih Arvita. Iya, betul Mbak. Bapak kira-kira perubahan ini tuh mau sampai kapan Bapak? Atau nanti ada perubahan-perubahan lagi? Sementara itu perubahan yang tertera karena percepatan untuk rekrutmen kita yang berjumlah akan diambil sekitar 27.000 hampir 28.000. Banyak juga ternyata. Banyak ya Bapak ya. Gelombang ini. Untuk Bintara hampir 6.000, untuk
Tamtama itu 21.000. Wow, Banyak itu banget tuh. prajurit-prajurit yang untuk mengisi batalion-batalion yang baru ya Bapak Ya, ya? batalion TP. Kebetulan Kodam kita kebagian tambahan dari Yon TP, 2 Yon TP, sekarang menjadi nambah lagi 3 Yon TP, 1 brigif. Nah Bapak, kapan pendaftaran online dibuka dan ditutup, dan apakah gelombang pendaftaran khusus itu ada atau belum ada Bapak? Pendaftaran sekarang masih berlangsung. Dan pemeriksaan uji juga sekarang telah berlangsung. Alhamdulillah yang pendaftaran online ini hampir 5.000 kita untuk Bintara PK. Hampir Hampir 5.000 Bintara Banyak. PK untuk wilayah Ambon dan Ternate. Untuk Tamtama PK lebih banyak lagi karena kita 2 subpanda, Panda Ambon dan Panda Ternate. Iya, betul. Ini mereka lagi proses Seleksi ya, Bapak? Validasi Rikmin sama validasi dengan harapan validasi ini untuk mempercepat validasi, mereka melaksanakan validasi manual di kodim-kodim. Khawatir saya kebijakan nanti begitu ditutup pendaftaran tidak mereka ini tidak terlambat untuk daftar ulang untuk validasinya. Selama ini kan cenderung terlena, begitu udah pendaftaran online nyantai-nyantai, begitu ditutup pas mau bingung. tutup baru mau daftar Bapak. Baru mau daftar di ajen rem rame jadinya, macet kayak pasar malam. Iya betul Bapak. Sampai ke pinggir-pinggir jalan tuh semua Bapak sampai luar malam. biasa. Sampai malam pun masih ada ya Bapak. Makanya kemarin begitu itu saya perintahkan ke ajen, ya berkas-berkas mereka masuk saja. Khawatir mereka nggak diterima, udah berkasnya kumpulkan di situ. Besok dipanggil per gelombang untuk mengurai keramaian itu. Saya hitung itu hampir 2.000 kemarin. Banyak juga ya Bapak. Nah Bapak, mengingat banyaknya casis-casis ini Bapak, bagaimana Bapak memastikan pendaftaran ini benar-benar gratis dan tidak dipungut biaya Bapak? Saya udah melaksanakan kegiatan fakta integritas dan Bapak Panglima juga mengumpulkan para pati-pati dan para ketua tim dan anggotanya, memberi perintah dan arahan sesuai yang penyampaian dari Mbak tadi bahwa masuk TNI gratis. Saya juga buka pengaduan apabila ada oknum-oknum yang melanggar, kita akan jerat pasal pidana dan kita akan proses. Wah. Jadi bagi calo-calo yang ketahuan nih Bapak, bakal diproses sampai selesai ya Bapak ya? Pasti. Ini Awas udah loh, banyak menyusul. Berarti yang kita antisipasi penembak-penembak di atas kuda. Timnya kita tekan, jangan buat masalah penembak di atas kuda. Jadi gimana mengedukasi pemuda-pemuda ini jangan terkena rayuan atau terkena orang yang merasa dirinya sebagai pahlawan kesiangan, mengaku-ngaku. Itu yang sekarang ini lagi gencar-gencar kita antisipasi. Makanya dengan adanya fakta integritas ini yang nanti akan kita boomingkan, pejabat-pejabat pati, para asisten, para ketua tim, PNS-PNS-nya, anggota-anggotanya juga menandatangani di depan Bapak Panglima. Semuanya langsung ditandatangani Semua. gitu ya, Bapak? Jadi ada beban moral kita menjaga perintah Bapak Kasat untuk rekrutmen harus bersih dan transparan. Harus bersih berarti Bapak Dan ya? transparan, harus. Nah Bapak, kalau misalnya kita sudah sampaikan nih kalau mendaftar menjadi anggota TNI itu gratis dan tidak dipungut biaya, ternyata masih aja nih Bapak. Ada yang di belakang-belakang Iya. mungkin Bapak yang Terus, tidak tahu gitu. Ya udah nanti kamu lulus gitu kan, ternyata tidak lulus. Nah, yang casisnya ini mau mengadukan tuh ke mana Bapak ini? Ada nomor pengaduannya. Nanti akan kita sampaikan nomor pengaduannya. Ada di catatan saya. Tolong dibuka catatan saya, nomor pengaduan yang disiapkan 08 081 31 05 0074. Nah. Itu nomor pengaduan dari langsung ke Mabesat. Dengan harapan Mabesat akan menegur kita akan bergerak. Wah, berarti nomor pengaduan itu harus dicatat nih sama pemirsa semua yang ada di rumah. Ya, terutama casis-casis ini Nah, ya kan betul. ya Mbak ya. Itu sangat penting. Sangat penting dan diingat lagi untuk dicatat nomor yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak. 31 05 0074, nomor pengaduan langsung.
Langsung silakan. pengaduan ya Pak. Ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Kasat, segera dilaporkan. Segera dilaporkan. Dan sekali lagi, menjadi anggota TNI itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Nah Bapak, apa pesan dan yang ingin disampaikan kepada calon pendaftar agar tidak mudah percaya dengan janji-janji kelulusan dari oknum yang tidak bertanggung jawab nih Bapak? Jadi adik-adik pendaftar juga harus mengerti mekanisme sistem rekrutmen TNI ini. Jadi tahapan tes itu ada: pertama administrasi, kedua kesehatan, ketiga jasmani, keempat litpes, kelima psikologi. Tahapan ini 5 ini tolong disiapkan. Semuanya tanpa persiapan bohong. Jadi mulai dari administrasi kita siapin ijazah kita, legalisir kita, SKCK kita, surat persetujuan orang tua, administrasi di administrasi kesehatan, administrasi tentara, saya akan permudah. Yang kurang nanti akan saya minta lengkapi secara bertahap. Yang penting pada saat buka pendidikan itu semua udah lengkap. Selama proses tes saya akan permudah mereka. Gimana kalau kurang, nanti telepon orang tuanya, minta dibantu untuk disusulkan. Yang berikutnya kesehatan. Kesehatan ini jangan lupa medical check up. Kalau kita medical check up di RST, kita tahu kekurangan kita. Misal kalau medical check up itu kita ada kendala di panu, bisa diobati. Gigi bolong lebih bagus ditempel daripada dibiarkan bolong. Terus pola hidup kita jadi lebih teratur, sehingga kekurangan kita di medical check up itu bisa kita ada waktu bisa kita obati. Intinya di situ. Habis itu kita beralih ke jasmani. Jasmani ya kita siapkan. Kita fisik kita siapkan. Jasmani itu ada 3. Yang pertama postur, yang kedua ketangkasan berupa renang, semapta A dan semapta B. Nah, itu harus disiapkan. Kalau postur itu melihat bentuk tulang, simetris tulang, kaki. Kalau tinggi berat badan, kita bisa lihat ada rumusnya. Tinggi berat badan, misal tingginya 170, berat badan idealnya berapa? Berarti 110 dikurangi 70, berarti 60 plus tambah 3, berarti 63 berat idealnya nilai 90. Kalau kelebihan limit atas, kekurangan limit bawah. Nanti itulah yang akan dijadikan patokan nilai di jumlah antara ketiga itu. Yang berikutnya di litpes. Yang dosa besar di litpes itu ada 3. Yang pertama judi online, yang kedua LGBT, yang ketiga asusila. Ini dosa besar. Dosa besar pada saat litpes. Yang berikutnya lagi psikologi. Psikologi ini kita bisa belajar di YouTube, di Instagram, banyak itu. Di sosmed yang lainnya. Di sosmed itu yang penerimaan masuk tentara, psikologinya seperti apa. Kalau dekat dengan Bandung bisa belajar di bimbel ya Bapak ya. Bimbel. Gitu ya, Bapak. Kalau kita di daerah-daerah ini ya belajar online aja. Saya yakin Bapak bisa. Psikologi itu kan mengukur tingkat kecerdasan kita. Ada batas-batas limitnya. Kalau paling terjelek untuk Tamtama itu di level 30. Kalau Bintara di 36, itu yang paling jelek. Itu yang paling jelek Bapak. Kalau lebih bagus yang di atas itu. Di atasnya lagi berarti. Berikutnya baru terakhir Pantohir. Pantohir ini diurut mulai dari administrasi, kesehatan, jasmani itu di ranking. Dapatlah ranking murni. Kita di Kodam ini juga membuat ranking, Spesat juga membuat ranking. Jadi tidak ada perbedaan. Semua itu harus disiapkan kalau mau lulus. Selama ini tidak mau hanya pingin lulusnya doang. Ya harapan saya tahapan-tahapan itu. Karena banyak sekali di luar sana
calo-calo penembak di atas kuda yang pingin merasa bisa menjadi meluluskan Tes calon-calon tes siswa. calon-calon itu. Sementara gak ada yang bisa. Karena semua nilainya terbarcode dan nilai-nilainya itu yang tahu hanya saya. Saya sama yang operator barcode. Yang lain tidak bisa. Yang lain berarti tidak bisa ya Bapak? Tidak bisa. Semua kita akan sistem itu tersimpan semua. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya. Kalau ada yang tahu itu ngarang-ngarang. Ya, Ya betul tuh. Ngarang-ngarang itu. Jadi ada yang bilang dia bisa meluluskan, bohong. Berarti bohong ya Bapak? Bohong. karena semuanya yang tahu Semua itu aspes. nilai itu transparan. Tidak ada yang berani kita rubah. Saya pun sendiri tidak berani merubah. Apakah Anda dalam keadaan sehat? Nah, itu yang ditakutkan. Kita juga jaga integritas kita. Kita juga gimana rekrutmen ini menghasilkan prajurit-prajurit yang berkualitas sesuai dengan keinginan negara ini, Angkatan Darat, untuk mengawaki batalion-batalion TP yang akan yang sudah dibentuk. Ya, waspadai saja yang mengatasnamakan panitia atau orang-orang merasa dekat sama pimpinan yang bisa meluluskan, itu bohong. Rata-rata mereka bermain dengan sistem menembak di atas kuda. Mencari 10 kambing-kambing ini, dari 10 ini pasti ada yang lulus, dia dapat duit. Sering saya jelaskan. Pada saat Cata PK 1.600 kemarin yang pantohir, lulusan-lulusan itu, saya jelaskan. Detail saya jelaskan. Kasih tahu orang tuamu. Tidak ada yang membuatmu lulus kecuali dirimu sendiri. Nilai yang ada ini transparan. Kita juga takut dosa juga. Ke 1.300 Bintara PK juga yang kemarin parade juga saya jelaskan juga. Cukup kita jelaskan ke mereka untuk menjelaskan kepada orang tuanya mereka. Jangan mengambil inisiatif yang berlebihan dan dapat merugikan keluarga mereka sendiri berupa finansial yang dimanfaatkan oknum-oknum, bandit-bandit, penipu-penipu yang ada di luar mencari sana. keuntungan dalam rekrutmen ini. Jadi mending langsung tanya ke pusatnya langsung Angkatan Ya. Darat ya Bapak? Semuanya transparan sesuai kebijakan Bapak Kasat. Rekrutmen ini gratis, harus transparan. Silahkan. Kita bisa juga dikoreksi. Kalau kita salah, masukkan pengaduan, nggak susah. Kalau kita ada kemarin, makanya kegiatan-kegiatan itu semua divideokan. Kalau divideokan, begitu ada masalah, Ada kita tinggal buktinya. buka videonya. Ada Ini buktinya begini. berarti. Ya. Berarti setiap tahap-tahap itu selalu Divideokan. divideokan ya Bapak ya. Divideokan ya Divideokan. Bapak? Memang betul-betul transparan Kita ya Bapak juga ya? nggak berani kok. Kita kepingin sesuai dengan perintah dari atas, gratis, transparan. Ada yang macam-macam, kita libas, kita pidanakan. Iya, Ah, betul. Kita dengar libas, itu. kita Kita pidanakan. pidanakan. Nah Bapak, apakah ada peluang nih Bapak untuk calon pendaftaran yang memiliki prestasi gitu Bapak? Prestasi khusus di bidang olahraga atau keahlian tertentunya tuh ada tidak Bapak? Kita ngambil yang level yang paling bagus, minimal nasional atau provinsi. Minimal nasional atau provinsi. Nah, kalau tingkat kabupaten, RT, enggak juga. Kita butuh prajurit-prajurit yang bisa, contoh dia punya kemampuan sepak bola, dia bisa ikut PSAD untuk mengawaki persepak bola Angkatan Darat di kancah-kancah nasional. Adakah mungkin yang bisa bahasa asing begitu Pak? Kalau bahasa asing, kemarin juga ada 3 bahasa asing juga. Rata-rata yang bahasa asing itu rata-rata dari segi psikologi dia pintar. Yang paling krusial itu kalau saya lihat sampai saat ini rekrutmen, kita fokus di kesehatan. Memang betul di kesehatan Iya, sangat kita diutamakan ya fokus. Bapak Nomor ya? 1 kesehatan ya Pak? Fokus sekali. Banyak contoh-contoh kalau kita tidak fokus di kesehatan, dia pendidikan meninggal atau pada saat dia terjun kakinya patah. Kalau terlampau kita bijaksanai aturan-aturan. Renlak Giat udah jelas, aturan ada di situ semua. Contoh, kalau X-bin Obin tidak boleh melebihi dari 6 cm. Kalau 9 cm kan begitu dia terjun payung, peluncuran, kakinya bisa patah. Pokok fokusnya di kita di kesehatan. Prajurit itu harus sehat.
karena tugasnya di lapangan sangat berat. Sangat berat dan banyak Mau ya Bapak. bagaimanapun memang harus sehat, Harus sehat jasmani dan rohani ya Bapak ya. Betul. Nah Pak, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan calon pendaftar sehingga menyebabkan mereka gagal dalam satu tahap seleksi nih Bapak? Saya lihat adik-adik pemuda-pemudi ini, mereka tidak mau mengintrospeksi kegagalan mereka. Contoh, ada pernah satu orang saya tanyakan, "Dik, kamu kalah di mana? Kesehatan." "Ya, kenapa kamu nggak Perbaiki operasi gitu, amandel?" Dia bilang kan, operasi amandel. Kalau T3 ini pasti siapa aja tidak berani, karena pasti itu benang merah dan tidak boleh. Amandel itu bisa menghambat jalannya pendidikan. Parikokel, EKG jantung tidak beraturan, itu tidak ada toleransi. Karena kalau kita toleransi, ada orang yang mati pada saat latihan. Itu yang kita antisipasi sekali. Kesehatan mutlak. Kesehatan Dan nomor mutlak, satu juga. Ya, nomor Bapak satu. ya. Kalau jasmani masih bisa dilatih. Masih bisa dilatih. Kalau misalnya renangnya nggak nyampe Bapak? Renangnya tidak sampai, itu nanti tergantung pada saat sidang pengangkatan. Semua pada sidang pengangkatan itu akan dipimpin oleh Bapak Panglima. Kita dapat acuan dari Mabesat, itu yang lulus murni nggak bisa. Kalau ada tambahan, itulah yang kita sidangkan. Kita sidangkan itu dipimpin oleh Bapak Panglima, ada katim-katim, ada wakil tim dari Jakarta juga. Di situ kita transparan, berdebat. Ini tidak bisa, ini bisa. Kalau renang, kalau masih kurang jumlah kita, itu masih mungkin bisa masuk. Masih bisa Karena masuk ya renang Pak? itu bisa dilatih kan. Yang tidak bisa toleransi hanya kesehatan. Kesehatan ya Pak? Kesehatan tidak bisa ditoleransi ya. Iya. Berarti untuk yang casis-casis yang mau mendaftar itu dari jauh-jauh hari nih Bapak ya kan harus medical check up. Jangan mau daftar hari itu. Baru mau ini. Ya, medical check rata-rata up. kelemahannya mereka di situ. Tidak mengantisipasi kegagalan dia. Dia hanya menjalankan rutinitas, tidak saya dulu kalahnya di sini. Karena begitu kalah, BPD kita kasih surat materi dia kalah, kita kasih juga gitu loh. Tetapi tahun depannya lagi mereka tes tidak diperbaiki. Tidak diperbaiki, kelemahannya di situ. Ya, saya berharap para babinsa-babinsa di daerah, aparat teritorial di daerah, tolong bantu edukasi adik-adik kita supaya bisa mencapai cita-citanya menjadi prajurit TNI. Tolong bantu latih dia, edukasi dia. Beri motivasi juga. Beri Bapak, ya. motivasi. Biar ada Saya aja semangat. sebagai aspes, kalau ketemu sama 1.300 mereka pantau itu, saya kasih motivasi mereka. Wah, Oh, Bapak. tambah Bapak semangat kita ya nih. berarti Bapak. Ada videonya saya motivasi. Saya nggak tahu juga divideokan dari jarak jauh. Ya, tapi memang kewajiban saya mengedukasi adik-adik ini biar jangan ada kesalahan dan keluarga mereka juga tidak dirugikan oleh oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan ini. Oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Saya kepingin juga rekrutmen ini berjalan sesuai arahan dari pimpinan. Iya. Gratis, transparan. Tanpa Grand- dipungut Biaya biaya apapun. Speser pun. Kecuali administrasi ya Bapak ya. Administrasi. Fotokopi itu pakai uang Bapak. Kalau administrasi itu kan mereka ngelegalisir kan nggak ada kaitan dengan Iya, kita. Ya, betul, betul, maksudnya. Bapak. buat Tapi kalau calon-calon menyerahkan administrasi bayar, Tidak. tinggal diadukan aja nomor kontak itu. Siap Bapak, betul. Kita kan semua udah transparan, tinggal dilaporkan, ya kita proses. Langsung diadukan ke nomor Iya. yang sudah ditertera Iya. itu Bapak. Oke, nanti udah di bawah ya. Nanti Nomornya udah di bawah dibuat. sini nih. Nanti dibuat ya. Iya Bapak. Nah Bapak, sebelum mengakhiri podcast kali ini Bapak mungkin ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan sebagai aspers Kasdam 15 Patimura kepada calon maupun orang tua calon serta masyarakat di luar sana Bapak. Ya, untuk keluarga yang mendaftar atau adik-adik saya, tolong siapkan diri kalian untuk mengikuti rangkaian-rangkaian tes. Kegiatan tes ini murni. Kita berupaya juga memaksimalkan juga human error dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya sering kita edukasi
setidaknya jangan sampai dengan iming-imingi jumlah uang bisa lulus, tidak bisa. Semua itu kerja keras dan persiapan. Tanpa persiapan, tanpa kerja keras tidak akan berhasil. Tolong disiapkan diri kalian dan antisipasi bagi orang luar atau prajurit-prajurit yang nakal mau membantu dengan iming-imingi dengan uang, jangan dihiraukan. Karena itu hal yang mustahil. Karena semua sistem ini telah diatur untuk supaya sesuai dengan hasil yang pasti lulus dan tidak lulus itu pasti sesuai hasil. Tidak bisa kita merubah hasil. Tidak bisa dibohongi ya Bapak. Tidak bisa ya? dibohongi. Kan transparan Arvita. Oh iya betul. Terima kasih Bapak atas waktunya nih Bapak telah datang. Sungguh sangat menginspirasi dan memberikan informasi bagi kita semua, khususnya bagi pemirsa dan calon-calon yang nanti akan prajurit yang mau mendaftar. Iya Bapak. Kepada Asperskes Dam 15 Patimura, karena di tengah kesibukan Bapak ini, Bapak berkenan untuk menjadi narasumber kita kali ini Bapak. Padahal pekerjaannya banyak banget ya di Kodam 15, tapi sempat datang ke sini Bapak. Ya, udah kewajiban saya untuk mengedukasi, memberi penjelasan bahwa bidang saya sesuai dengan kemampuan saya. Saya berupaya melaksanakan keinginan dari pimpinan Bapak Kasat. Rekrutmen ini harus gratis dan bersih. Gratis dan bersih ya. Transparan juga Arvita, transparan. Saya juga mengingatkan kepada seluruh prajurit PNS dan keluarganya serta basudara semua untuk turut like, komen dan share akun YouTube sosmed Kodam 15 Patimura, karena akan lebih banyak lagi berita-berita seputar Kodam 15 Patimura yang akan kami gali. Iya. Dan jangan lupa saksikan episode-episode yang akan mendatang ya, karena ada berita-berita terbaru dan menarik seputar Kodam 15 Patimura yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Baiklah Mbak. Baiklah, saya dengan Serdakwat Arvita dan saya Sertu Kuat Gita dan narasumber kami Kolonel Arhan Enroza sebagai Aspes Kodam 15 Patimura pamit undur diri. Lawamena hawlala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara luar biasa.